Pagi, Abuna, selamat pagi. Abuna. Selamat pagi, Abuni. Pagi Bu Semua Lingga, Pak selamat Musa. pagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pagi. Abuna, selalu. Iya, Shalom, selamat pagi ya Bunda, Salam Ibu, pagi. Bapak Ibu semua. Shalom, selamat pagi Abuna dan selamat pagi untuk semua. Pagi. Nah, sama Pagi semua. Nang Duma, pagi Bapak dan Tonensi. Ibu. Pagi, Tak. Semua pagi. kita ucapkan buat semua saudara-saudara kita yang di YouTube, katakan selamat pagi, shalom. Selamat Selamat pagi. pagi, Selamat pagi, Shalom. salam. Salam. Iya, Nancy, selamat pagi. Bu Duma, selamat pagi. iya, Pagi Bu Pagi Lingga. Bulinda. ya ini luar biasa ya. Pak Mardani, Bu Duma, Bu Lingga, Bu Nancy, Pak Jusman, salam ya Bu untuk beliau ya Bu. Juga untuk Bu Biho, kemudian untuk tentunya ada siapa lagi nih, Pak Musa Lembang ya tadi ya. Iya, ada siapa lagi selain Pak Musa Lembang? Kemudian Kemudian Landeli. ya Abu Sekar, wah ada Uma Leli, Abu Nih yang pastinya. Ya puji Tuhan, saudara. Lili. Leli, puji Tuhan ya. Kita Pagi Bu Leli. sudah berkumpul. Ada Bu Helmi. Oh, Bu Helmi sudah gabung. Pagi Oma Leli. Masih belum kurang sehat badan ya Pak? Itu Pak. Pak Jusman. Iya Pak Jusman. Masih Nancy ya? Oma. Iya. Ya. Udah Semoga mendingan. cepat sembuh. Nanti kita Semoga doakan cepat lagi, kita sembuh, percaya gitu. kuasa pemulihan Tuhan sedang bekerja. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hikmat sejati lahir dari kerendahan hati kita kalau kita mau terus belajar dari apa yang diwariskan oleh kitab suci, yaitu penjelmaan manusia, penjelmaan Allah menjadi manusia, mulai dari sebelum inkarnasi sampai inkarnasi, dan itu yang akan kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan setiap hari ya. Hikmat yang tidak akan habis oleh waktu, tapi hikmat yang akan terus ada sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Untuk itu sama-sama untuk semua warga BW, sebelum saya mute ya, kita satu semboyan, be worshipers, mana semangatnya? Jangan Jangan kasih kendor. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudara, mari kita satu dalam doa, kita mulai ya BW kita hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah kami yang hidup. Kami percaya malaikat-malaikat sorgawi menyertai kami senantiasa. Kami adalah orang-orang yang sadar betul bahwa tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, hidup ini tiada artinya. Tidak ada yang bisa menolong kami selain Engkau ya Tuhan Yesusku. Sekalipun dunia seakan-akan semakin mencoba untuk menyamakan posisimu, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berharap sepenuhnya kepadamu. Hamba serahkan BW hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu saja sendiri yang akan memimpin dan memandu kami semua. Dan Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan juga jendela surga terbuka. Engkau akan memberkati setiap kami dengan kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi yang terluka, dan pemenuhan kecukupan bagi yang sedang membutuhkan pertolongan dan sedang kekurangan. Kami percaya segala beban hidup kami dan hati kami, ketika kami datang kepadamu, Engkau akan ganti semua itu dengan kelegaan dan jalan keluar. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pakai mulut lidah hamba-Mu dalam menyampaikan sebuah pengajaran, ketika Roh Kudus menyingkapkan rahasia yang tertulis di dalam kitab suci. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin di tempat kita masing-masing. Puji nama Tuhan ya.
Saya butuh bantuannya. Apakah suara dan gitar ini terdengar cukup jelas? Boleh kasih jempol? Puji Tuhan. Baik. Haleluya. Wah, ada jempol terbang gitu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudara, mari sama-sama kita naikkan pujian berikut ini. Yesus, kau cintaku yang sempurna, tiada yang dapat menggantikanmu. Hatiku melekat kepadamu selamanya. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, hidupku penuh harapan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, hidupku penuh harapan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku.
perlu, tiada kasih sepertimu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku, ku tinggikan namamu Yesus. Hanya Engkau satu yang ku perlu, tiada kasih sepertimu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku, tiada kasih sepertimu Yesus. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Alden, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini adalah hari di mana semua mulai berkegiatan ya, tak terkecuali juga ada anak-anak kami juga berkegiatan. Dan tentu saja hari ini semua akan mendapatkan tanggung jawab penuh, bahkan mungkin akan terforsir tenaganya. Tetapi saudara, ketika kita mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita berkegiatan, kita akan menerima wisdom ya. Makanya nama BW itu bukan cuma sekedar be worshipper saja, tetapi before work ya, be wisdomized. Wisdomized artinya diberikan hikmat ya. Sebelum bekerja Anda akan diberikan hikmat sebelum berkegiatan. Nah, untuk itu kita akan menerima semua yang akan kita pakai sebagai guidance kita hari ini. Setelah kemarin kita diingatkan, Anda pasti sudah menyaksikan. Kalau belum ada yang belum, silakan Anda saksikan. Hari ini kita akan melanjutkan di Ayub pasal yang ke-12 ya. Mari kita ambil Alkitab kita buka, langsung arahkan pandangan ke ayat yang ke-7. Ayub pasal 12 ayat yang ke-7. Setelah ayat 4 sampai ya ayat 1 sampai ayat 6 maksud saya ya. Kemarin dijabarkan ada banyak hal. Kali ini kita akan diperlengkapi lagi. Oke. Jadi kemarin kita diingatkan. Nah, sekarang ada apa di ayat 7 sampai 11 kita akan buka. Kita akan baca mulai dari ayat 7 sampai 11. Ayub pasal 12 ayat yang ke-7 kita mulai baca ya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia? Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Ya, di sini setelah pembicaraan di mana Ayub juga menyatakan kepada sahabatnya bahwa ya, kamu jangan salah paham bahwa yang saya alami ini begini, ini bukan karena saya ini lebih berdosa daripada kamu atau saya tidak kenal Tuhan gitu ya. Lalu akhirnya dia mengungkapkan, bahkan mungkin dia bisa dikatakan dia mengajak mereka belajar dari ciptaan Allah, bagaimana Allah berdaulat atas segala ciptaannya gitu.
ya. Jadi sekali lagi seperti halnya di ayat yang ke-7 tadi, bertanyalah kepada, ini ada burung, ada ikan, ada bumi. Ini menarik sekali karena ketika orang-orang sedang berdebat tentang Allah, ya sahabat-sahabatnya sibuk untuk menjustify Ayub, tetapi Ayub malah berkata begini, gini deh, kalau kalian tuh benar-benar mau belajar, bahkan ciptaan Allah yang di sekitar kita pun tuh bisa jadi cara untuk kita belajar sesuatu tentang kebesaran Allah. Ya, artinya apa? Hikmat itu bukan hanya lahir dari banyak bicara saja, ya. Bicara banyak penting supaya ada narasi-narasi yang bisa membangun mental dan juga semangat. Akan tetapi itu semua tidak akan lengkap kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, ya saudara. Ya, kerendahan hati di sini dibutuhkan untuk kita bisa belajar dari hal yang kecil sampai hal yang besar, bukan hanya sekadar melihat yang besar saja. Ya, kadang-kadang kita selalu mau mengacu kepada nama besar, ya, atau sesuatu yang wah, padahal yang tidak wah pun seringkali Tuhan pakai. Contoh, saya berapa kali diberkati oleh khotbah dari orang-orang yang, ya katakanlah titel akademisnya tidak setinggi yang sampai doktor gitu ya. Mungkin masih STH, masih sesama masih MTH, atau bahkan tidak ada gelar, tapi saya sangat-sangat diberkati. Itu artinya apa? Kerendahan hatilah yang akan memampukan kita bisa menerima hal-hal yang baik untuk kita mengerti dan juga kita terapkan, sehingga kita bertambah hikmat atau ilmunya. Bayangkan kalau kita cuma sekedar standarnya yang tinggi-tinggi aja, sedangkan Tuhan bisa memakai mulut siapa saja untuk menyampaikan firman dan pengajarannya. Saya jadi ingat ketika saya sempat melihat bagaimana ada satu celah, lalu kemudian saya lihat itu apa ya, sekerumpulan, saya pikir semut-semut merah itu lagi menyerang satu binatang, ya saya nggak tahu apakah itu cecak atau kadal, pokoknya intinya adalah itu semut merah tuh lagi ngerubungin itu. Ternyata itu mereka membuat jembatan dari satu tempat ke tempat sedikit gitu, jadi di bawahnya itu ada semut-semut juga gitu yang jadi jembatan. Saya melihat, wah gila, semut aja bisa tahu bagaimana bekerja sama dengan baik, ya, dan mereka bisa membawa mangsa mereka yang bobotnya itu bisa 100 bahkan 1000 kali lipat dari bobot badannya sendiri. Artinya apa? Di situ saya bisa diingatkan, iya ya benar yang dikatakan Ayub gitu. Nah, di ayat yang ke-11 ini menarik. Tertulis di sana di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Nah, telinga menguji kata-kata. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa kenapa Ayub menggunakan istilah telinga untuk menguji kata-kata dan meramu, memproses, memverifikasi semua yang kita terima. Ternyata dalam budaya Ibrani, telinga itu bukan hanya sekedar alat mendengar. Dia memiliki makna teologis dalam istilah kata ozen. Ozen itu selain mendengar, dia juga bisa membedakan. Selain membedakan, dia bisa menimbang. Selain menimbang, dia juga bisa memverifikasi atau memastikan, mempelajari gitu ya. Lalu ada kata yifhan dan juga ada kata bahan. Ya. Kata yifhan dan kata bahan ini adalah menguji, menyelidiki, membedakan sesuatu dengan cermat. Jadi ini sangat menarik karena biasanya kan kita membedakan tuh dari apa yang kita bedakan dari mata kita, bagus atau enggak. Tapi telinga itu merupakan sebuah panca indera yang bahkan sangat sentral ternyata. Karena ketika seorang buta, dia masih bisa menjalani hidup, dia masih bisa mengandalkan pendengarannya untuk bisa mengetahui dia berada di mana. Berapa jarak satu benda ke benda yang lain. Dia bisa membedakan bunyi isi atau bunyi kosong sehingga dia bisa berjalan lurus. Saudara, itu sebabnya di setiap ibadah termasuk juga BW ini
Setiap orang itu harus mendengar dengan seksama. Apa yang kita dengar adalah firman Tuhan. Apa yang kita dengar dengan seksama lagu rohani itu bisa memberikan sebuah rasa tenang dan damai sejahtera. Sama seperti kita dengar sesuatu yang menarik, sesuatu yang tapi juga yang berisik pun kita pasti akan langsung memutuskan gak mau. Nah, jadi dibuatlah pengertian seperti itu. Berarti saudara, Ayub juga untuk kesekian kalinya sedang memberikan sebuah nada sindiran yang halus bahwa kalian sebagai sahabat itu jangan terlalu banyak ngomong. Kalian juga harus mau untuk mendengar. Kira-kira demikian ya. Karena telinga yang benar itu bisa menguji segala sesuatu. Ya, bukan hanya perkataan tapi segala sesuatu. Contoh, kalau kita di media sosial kan gak semua yang terdengar rohani itu benar. Ya kan, gak semua yang viral itu layak dipercaya. Oh, katanya ini viral nih, lalu kita langsung percaya? Enggak bisa begitu. Oh, ini rohani banget, apakah itu benar? Enggak bisa begitu. Segala sesuatu pasti harus diuji. Jadi telinga dalam bahasa kerennya itu dikatakan sebagai discernment tools. Discernment tools itu apa? Alat yang memiliki kemampuan untuk membedakan. Apa yang bisa kita terapkan hari ini? Yang pertama, kalau kita gabung nih dari yang kemarin, mari kita daripada kita menilai dan menjustify sesuatu, lebih baik kita pelajari. Lalu ketika kita pelajari gak usah banyak debat. Karena orang yang berhikmat itu banyak belajar, bukan banyak debat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apapun yang kita dengar, apapun itu bentuknya, berita kah atau kabar sesuatu kah, mari kita uji. Jangan langsung percaya. Dan kita timbang dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan mari kita lihat sekeliling kita, saudara. Ternyata kitab suci mengajarkan kita harus belajar dari orang-orang dan alam-alam di sekitar kita. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman di sekitar kita, bahkan penderitaan yang kita lihat di sekeliling kita. Kita bisa belajar dari situ. Kita bisa belajar bagaimana, seperti apa penyertaan Allah atas hidup kita. Ya. Jadi hari ini selain kita fokus, kita juga harus perlebar juga kepekaan kita, lihat kanan kiri sekeliling kita. Ya, kalau jalan memang jalan harus lurus ya. Tapi kalau di perjalanan bolehlah kita jangan terlalu lurus banget gitu. Maksudnya matanya jangan terlalu lurus. Sesekali lihat kanan kiri ya. Itu namanya tuning ya. Artinya lihat supaya kita bisa waspada. Ya sama seperti kalau kita nyebrang lah. Nyebrang kan akan lebih baik kita lihat kanan dan lihat kiri. Jangan lihat depan sama lihat HP. Nah ini kebanyakan sekarang begitu ya. Budayanya begitu. Kalau nyebrang, kalau jalan lihat depan lihat HP, lihat depan lihat HP. Enggak mau lagi lihat kanan dan kiri. Padahal di sekeliling itu bisa memberikan sinyal-sinyal dan bisa memberikan tuntunan. Hikmat bukan berarti mengetahui segala sesuatu. Tapi hikmat adalah mengetahui bahwa diri ini tidak boleh berhenti belajar. Amin. Ya, itulah sebabnya BW ini hadir setiap hari, supaya kita menjadi orang-orang berhikmat. Marilah kita sadari sekali lagi, kalau seseorang mengetahui bahwa diri ini itu tidak boleh berhenti belajar, maka dia punya hati yang terus mau diajar. Dan itu adalah awal dari hikmat yang sejati. Mari kita satu di dalam doa. Ketika manusia dalam kehidupan ini tidak memiliki kesejatian karena segala sesuatunya adalah fana. Demikian juga hikmat. Seringkali kami lupa secara hikmat manusia. Namun kami sangat percaya kalau kami mau mengembangkan diri kami mau untuk merendahkan diri kami, untuk belajar melihat sekeliling kami. Kami juga boleh menghargai setiap hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Maka kami yakin dan percaya Engkau akan tambahkan hikmat. Dan hikmat itu tidak akan mudah lupa. Itulah hikmat yang sejati. Hikmat yang berasal dari seseorang yang hatinya memiliki kerendahan hati untuk mau terus belajar dan mau diajar, sehingga orang itu boleh mengerti segala sesuatu. Dan terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati seperti ini setiap hari, supaya kami terus mau belajar firman-Mu hari lepas hari, agar kami dipenuhi oleh hikmat yang sejati,
yang tidak akan pernah mudah untuk dilupakan begitu saja. Hamba berdoa bagi Pak Jusman. Hamba berkatakan kuasa pemulihan daripadamu sedang bekerja. Dan hamba yakin dan percaya apa yang tertulis dalam kitab suci, oleh bilur-bilurmu Pak Jusman disembuhkan. Bukan hanya Pak Jusman, tapi juga Pak Henry Gunawan disembuhkan, dipulihkan. Juga anak kami Alden disembuhkan dan dipulihkan. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudari, rekan-rekan semua yang mungkin saat ini sakit, percayalah dan tetaplah yakin, berpegang teguh kepada apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadamu. Dengan demikian apa yang kita butuhkan hari-hari ini Tuhan sediakan, dan melebihi segala sesuatunya hikmat yang sejati itu akan membukakan jalan keluar bagi setiap yang sedang mengalami pergumulan dan masalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bangsa dan negara kami, keadaan politik kami, dan juga tempat di mana kami bekerja dan kami tinggal, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan anak-anak cucu kami hari ini, sekolah, tugas, tanggung jawab, yang bekerja dalam perjalanan, keluar masuknya, Engkau jaga dan pelihara. Dan untuk semua orang-orang yang siap menerima berkat daripada Tuhan, Engkau boleh membuka tanganmu. Sesungguhnya berkat dari corakan atasmu dari surga ke bumi. Karena Allah Bapa di surga telah menyediakan berkat-berkat ini hanya untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan memberimu hikmat yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat dan jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Ibu semua. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sama-sama yuk kita tutup dengan perkatakan semboyan BW. 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Oke. Bye. Semuanya baik. Ya,